Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra resmi dipecat dari jabatannya. อย่างแรกเลยนะคะก็ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ฉันขอน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะ Tahu tidak kalian, negara tetangga kita Thailand sekarang ini sedang diterpa badai konflik politik. Akibat dari masalah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang dipecat karena skandal yang mengguncang negeri Gajah Putih tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi hingga sang pemimpin muda ini harus dipaksa untuk lengser dari jabatannya? Mari kita bahas sampai akhir. Tetap melihat dari segala sisi sampai yang paling kiri. Pergantian takhta di Thailand tak pernah lepas dari intrik dan drama politik. Pada 29 Agustus 2025, panggung politik negeri Gajah Putih atau Thailand kembali bergemuruh. Sosok Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang baru genap 1 tahun menduduki kursi Perdana Menteri harus dipaksa lengser secara tak terhormat. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian jabatan biasa, melainkan babak baru dalam kisah epik dinasti Shinawatra yang sudah berakar dalam pusaran politik Thailand selama 2 dekade terakhir. Namun, seperti layaknya tragedi revolusi Yunani kuno, kekuasaan ini runtuh dari dalam, diawali sebuah kesalahan kecil nan fatal. Awal kehancuran itu datang dari sebuah percakapan telepon yang tak seharusnya didengar oleh publik. Pada Juni 2025, sebuah rekaman audio beredar seperti bom waktu yang meledak di tengah badai politik. Rekaman yang berdurasi 17 menit 6 detik itu pertama kali bocor ke publik dalam bentuk versi 9,5 menit. Di ujung sana, suara Perdana Menteri Thailand terdengar hangat, bahkan penuh hormat, memanggil mantan Perdana Menteri Kamboja, yaitu Hun Sen, dengan sapaan akrab sebagai paman. Di mata publik dan militer Thailand, sapaan itu bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah tusukan di punggung kehormatan bangsa. Percakapan itu terjadi di tengah gejolak bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang tengah memanas antara dua negara. Namun, seolah tak cukup melukai, Paetongtarn juga sempat mengkritik komandan wilayah militer dua Thailand. Dalam isi rekaman tersebut, Paetongtarn berkata kepada Hun Sen, dia hanya ingin terlihat keren dan mengatakan hal-hal yang tidak berguna bagi bangsa. Padahal yang kami inginkan adalah perdamaian. Ia menambahkan bahwa dirinya dan Hun Manet, yaitu PM Kamboja saat ini, sebagai generasi baru harus memastikan tidak ada perang antara kedua negara. Namun, rekaman itu justru memicu reaksi keras di dalam negeri Thailand. Bocoran rekaman itu menyebar dengan cepat bagaikan api yang melahap padang ilalang. Publik dan militer Thailand pun geram. Tindakan Perdana Menteri Paetongtarn dianggap melemahkan martabat nasional dan menempatkan posisi militer di ujung tanduk. Alih-alih membela bangsa, ia justru terlihat tunduk pada rival geopolitik. Kritiknya terhadap militer menjadi dosa politik tak termaafkan, mengingat cengkeraman besi militer yang begitu kuat dan sensitif dalam setiap denyut nadi politik Thailand. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi Thailand, sebagai sang wasit tertinggi yang seringkali menjadi penentu nasib para pemimpin, turun tangan. Putusan itu tak terhindarkan, Perdana Menteri Paetongtarn dinyatakan melanggar etik pemerintahan karena dianggap mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa. Seperti halnya tokoh-tokoh dinasti Shinawatra sebelumnya, ia pun harus menerima takdir yang sama, terdepak dari kursi kekuasaan. Kisah ini menjadi pengingat yang menyakitkan. Dalam politik Thailand, setiap kata yang terucap dapat menjadi benang yang menjerat lehermu sendiri. Gelombang protes mulai bergolak pada akhir Juni 2025, tepatnya pada tanggal 28 Juni di Bangkok, berawal di Monumen Kemenangan atau Victory Monument. Ribuan warga turun ke jalan menuntut Paetongtarn mundur. Protes itu menjadi yang terbesar sejak Partai Pheu Thai berkuasa pada 2023, dengan estimasi peserta mencapai lebih dari 17.000 orang yang datang dari berbagai wilayah di Thailand. Demonstran menilai bahwa Paetongtarn telah mengkhianati negara dengan melemahkan militer dan terlalu dekat dengan Kamboja. Awalnya,
gejolak ini hanya riak kecil kemarahan rakyat. Namun, dengan cepat ia membesar menjadi badai politik yang mengancam stabilitas pemerintahan Paetongtarn. Titik didihnya adalah sengketa perbatasan yang ditangani dengan buruk oleh pemerintah. Seolah menyiram bensin ke kobaran api, sebuah rekaman telepon Perdana Menteri yang bocor lantas mengkonfirmasi kecurigaan publik akan sebuah ketidakbecusan. Terlihat kemarahan publik ini bukan hanya sekadar keluhan dari jalanan. Ia menemukan gema kuat di kalangan elit politik, terutama dari kelompok nasionalis kaos kuning. Sebelumnya, kelompok ini yang berhasil menggulingkan ayah Paetongtarn, yaitu mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, kini melihat kesempatan emas untuk menorehkan sejarah serupa. Di sisi lain, koalisi pendukung Paetongtarn mulai retak. Partai Bum Jaitai yang tadinya setia berbalik arah dan menuntut pengunduran dirinya. Ini adalah pukulan telak yang membuat posisi Paetongtarn semakin terjepit. Dengan setiap hari yang berlalu, penolakan terhadap kepemimpinannya semakin menguat, menyeret negara ini ke dalam pusaran ketidakpastian politik. Situasi tegang ini mencapai puncaknya di Mahkamah Konstitusi. Ruang sidang menjadi medan pertempuran terakhir. Pertemuan politik dan desakan publik kini berujung pada pertaruhan hukum yang akan menentukan nasib Paetongtarn. Sembari menunggu keputusan, seluruh mata dunia tertuju pada Thailand, bertanya-tanya, akankah riwayat Paetongtarn berakhir seperti ayahnya? Setelah mahkamah menerima petisi tuduhan pada awal Juli 2025, Paetongtarn dinonaktifkan dari jabatan Perdana Menteri sementara hingga menunggu hasil persidangan. Dalam masa skorsing ini, pemerintah Thailand dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri, sementara Paetongtarn tetap menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, hasil dari reshuffle kabinet yang disetujui oleh Raja Mahavajiralongkorn. Kasus ini menjadi sorotan karena selain pelanggaran etik yang berat, insiden ini memperparah ketegangan perbatasan yang bahkan sempat memicu konflik bersenjata selama beberapa hari dan memakan korban jiwa. Perang kecil antara Thailand dan Kamboja tersebut diakhiri dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh negara ketiga. Paetongtarn sendiri pernah meminta maaf dan menyatakan ucapannya adalah bagian dari teknik negosiasi. Namun sikap tersebut tidak meredakan kemarahan publik dan elit militer yang berpengaruh. Akhirnya pada 29 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi secara resmi mencopot Paetongtarn dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena pelanggaran berat terhadap etika dan kegagalan menjaga martabat serta kepentingan nasional. Perubahan dramatis sedang terjadi dalam kancah politik Thailand yang selama ini diselimuti oleh bayang-bayang militer dan para elit konservatif. Layaknya badai yang tiba-tiba datang di tengah cuaca cerah, pencopotan Paetongtarn Shinawatra dari jabatan puncaknya bukanlah sekadar reshuffle kabinet biasa. Ia adalah konsekuensi dari sebuah percakapan telepon yang terkuak. Sebuah rekaman dalam pandangan para pengawal kehormatan militer dan bangsa dianggap sebagai sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Manuver politik ini mengirimkan gelombang kejutan yang meruntuhkan fondasi dinasti politik Shinawatra yang telah berkuasa selama lebih dari 2 dekade. Mereka yang pernah memegang kendali atas panggung politik Thailand kini terancam kehilangan cengkeraman. Pemecatan ini bukan hanya soal seorang individu, melainkan sebuah epilog pahit dari sebuah era. Satu lagi babak dalam siklus tak berujung dari ketidakstabilan dan pergantian kekuasaan yang telah menjadi ciri khas politik Thailand. Di tengah hiruk-pikuk politik domestik, krisis ini juga memicu pertanyaan besar tentang nasib hubungan internasional, khususnya dengan Kamboja. Ketegangan perbatasan yang sebelumnya pernah mendidih menjadi konflik bersenjata, kini tergantung pada siapa yang akan mengendalikan kebijakan luar negeri Thailand selanjutnya. Namun, yang paling memilukan adalah dampak langsungnya pada rakyat jelata. Saat para pemain catur politik sibuk dengan bidak dan strategi mereka, ekonomi negara semakin terhimpit. Situasi sosial pun semakin terpolarisasi oleh perpecahan politik yang kian mendalam, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Dalam lanskap politik yang penuh dengan intrik dan perebutan kekuasaan, Paetongtarn seolah-olah menjadi tumbal. Tindakannya membuka kotak Pandora yang selama ini dijaga ketat oleh militer dan elit konservatif, memicu reaksi yang mengguncang stabilitas negara dan masa depan salah satu dinasti politik terkuat di Asia Tenggara.
kasus pencopotan PM Paetong Tarn Shinawatra menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan antara kekuatan politik, militer, dan publik di Thailand. Dalam negara yang militer dan elit lama punya peranan besar, setiap kekuatan muda, terutama dari dinasti politik lama, harus bergerak hati-hati. Peristiwa bocornya percakapan telepon yang mengandung kritik terhadap militer serta sikap lunak terhadap rival negara tetangga langsung memicu krisis politik yang berbalut demonstrasi besar dan intervensi pengadilan. Narasi ini bukan sekadar tentang skandal politik, tapi gambaran dramatik perjuangan orang muda dari dinasti politik dalam mempertahankan kekuasaan di tengah realitas kekuatan lama yang masih dominan. Reaksi keras pengadilan dan militer terhadap Paetong Tarn sekaligus mencerminkan bagaimana kekuatan tersebut menjaga status quo mereka, sekaligus mengingatkan bahwa politik Thailand masih jauh dari stabilitas jangka panjang. Tetap melihat dari segala sisi sampai yang paling kiri.